Presiden terpilih Donald Trump baru saja mengumumkan Paul Atkins sebagai ketua SEC baru, menggantikan Gary Gensler. Pengumuman ini langsung disambut oleh komunitas kripto, termasuk pengacara ProXRP, John DeTan. Nah, DeTan mengajukan 4 langkah penting yang menurutnya harus dilakukan Atkins di hari pertama menjabat untuk mereformasi kebijakan kripto di Amerika Serikat. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama yang disoroti John DeTan adalah menangani kasus Deadbox. Masalah ini mencuat setelah pengacara SEC mengakui bahwa mereka telah memberikan informasi menyesatkan kepada pengadilan saat mengajukan perintah pembekuan sementara terhadap perusahaan Digital Licensing Inc., alias Deadbox. Akibatnya, pengadilan membatalkan gugatan ini, dan SEC bahkan harus membayar biaya hukum perusahaan sebesar $1,8 juta. Beberapa staf SEC yang terlibat memang sudah mengundurkan diri, tetapi menurut DeTan, itu belum cukup. Ia meminta agar semua yang terkait kasus ini diberhentikan untuk memulihkan integritas SEC di mata publik. Langkah kedua, DeTan menyarankan Atkins untuk merombak kepemimpinan di SEC, terutama posisi-posisi kunci yang diisi selama masa Gensler. Menurutnya, banyak kebijakan Gensler yang dianggap sebagai penghalang utama pertumbuhan industri kripto. DeTan menekankan bahwa tim baru harus sejalan dengan visi Trump, yaitu menjadikan Amerika sebagai pusat kripto dunia. Ini bukan hanya soal regulasi yang lebih jelas, tetapi juga soal memberikan ruang bagi inovasi untuk berkembang. Yang ketiga, DeTan mengusulkan agar Atkins memberikan pernyataan resmi bahwa decentralized finance, DeFi, dan self-custody tidak berada di bawah yurisdiksi SEC. Langkah ini, jika diambil, akan menjadi pergeseran besar dari pendekatan Gensler, yang seringkali menganggap hampir semua aset kripto sebagai sekuritas. Bahkan, perlindungan hak atas self-custody adalah salah satu janji kampanye Trump. Jadi, ini bisa menjadi sinyal positif bahwa regulasi yang lebih ramah sedang dalam perjalanan. Terakhir, DeTan menyarankan untuk membubarkan unit kripto di SEC. Ia berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk memiliki divisi khusus yang hanya fokus pada kripto. Sebagai gantinya, ia merekomendasikan pembentukan unit umum untuk menangani semua kasus penipuan, baik di sektor kripto maupun sekuritas lainnya. Menurut DeTan, langkah ini dapat mengurangi tekanan berlebih pada industri kripto dan membuat regulasi menjadi lebih adil serta inklusif. Pengangkatan Paul Atkins sebagai ketua SEC membawa harapan besar bagi komunitas kripto, terutama karena ia dikenal memiliki pandangan yang lebih ramah terhadap Bitcoin dan aset digital lainnya. Bahkan, pasar kripto merespons positif kabar ini. Bitcoin, misalnya, saat ini diperdagangkan di atas $100.000. Namun, tantangan tetap ada. Apakah Atkins akan benar-benar membawa perubahan signifikan? Dan apakah usulan dari John DeTan ini akan didengar? Bagaimana pendapat kalian? Apakah ini awal baru untuk regulasi kripto di Amerika Serikat? Atau kita masih akan melihat tarik ulur yang sama? Tinggalkan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan kripto lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.